Terus di 2013 itu, wah sudah waktunya saya ini kan, udah selesai satu berarti waktunya gitu kan. Ternyata kerjasamanya selesai. jadi pas akhir selesai kuliah, selesai juga itu Selesai program juga program beasiswa. beasiswanya. Aduh, Terus berdua dalam hati saya itu doa saya. apa? Mudah-mudahan lulus, mudah-mudahan tidak lulus. Lah kenapa ada tidak lulus? Ya, gimana tuh ceritanya sampai sempat dibilang jangan lanjut kuliah gitu gara-gara Ya, faktor ekonomi ya. ya, sedih sih sebenarnya. Tapi di satu sisi saya juga melihat mama saya, Ina saya panggilannya di Oh, sana. Ina ya di sana ya. Melihat Ina saya itu sedih juga sih. Hmm. Ditinggal suami, kemudian anaknya punya keinginan sekolah, tapi biaya tidak ada gitu. Tapi waktu itu saya ngotot gitu kan. Saya ngotot, karena ngotot ya terpaksa diantar ke Kendari gitu kan untuk studi. Akhirnya kuliah gitu. Kuliah dalam perjalanannya itu kan pasti khawatir ya, mau dikirimkan uang bulanannya tidak ada. Jadi selama kuliah saya itu bang, saya tidak pernah dapat apa namanya kiriman dari orang tua itu. Bukan persoalan apa ya saya punya kerjaan atau tidak ada kerjaan. Tapi hanya kuliah tapi ya konsekuensinya harus lama gitu. Karena kuliah sambil Jadi pada bertahan saat hidup. itu dapat biaya kuliah dari mana itu? Biayanya itu dari kakak-kakak saya kan, kebetulan satu kakak saya itu guru. Jadi dia itu biaya itu tiap 6 bulan sekali kan untuk bayar SPP. Persoalan bertahan hidup itu ya silakan Bisa urusan lah dia. ya, hidup Bisa di lah mana biasa. aja kita ya. Tinggal tergantung kreativitas kita. Itu bang. Oleh kan dunia kampus untuk bertahan hidup itu ya ikut demo ini itu kan udah dapat nasi bungkus itu. Yang penting ada Iya, aktivitas ya kita kuliah. iya, iya. Ya ini teman-teman, kita perlu belajar juga bagaimana semangat kita untuk menempuh pendidikan. Jangan sampai gara-gara ekonomi ini Ya, betul. kita berhenti sampai di tingkat SD, SMP atau SMA. Bahkan baru setengah jalan kuliah juga harus berhenti gara-gara ekonomi gitu. Jadi kalau menurut Bung Lamuda ini faktor ekonomi itu bukan hambatan. Bukan hambatan. Yang uh, paling penting itu kita punya semangat, motivasi, ingin berubah. Itu penting. Kita harus punya prinsip dalam hidup. Dan itu tidak seberapa bang, kesedihan saya yang itu. Ada lagi yang lebih sedih. Ada lagi yang lebih sedih bang. Itu saya lanjut. Boleh di share jadi biar teman-teman. Waktu lanjut S2 itu kan saya gini, saya motivasinya itu lihat teman-teman kan pada dapat beasiswa tuh. Beasiswa S2, beasiswa S3. Wah, keren juga ini. Ya. Jadi kebetulan sepupu ya, tapi udah kayak orang tua sendiri. Dia itu punya program beasiswa namanya ATR, Asosiasi Tradisi Lisan waktu itu. Jadi itu dari beasiswa dari mana tuh ATR? Kerjasama Asosiasi Tradisi Lisan dengan kampus begitu kan dalam pembiayaan beasiswa, ya, pembiayaan kuliah. Jadi waktu itu lihat, wah keren sekali ini ya. Jadi saya mulai situ rajin kuliah tuh, ya. Rajin kuliah. Jadi rajin kuliah biar gara-gara supaya pengen dapat beasiswa. Terus di 2013 itu, wah sudah waktunya saya ini kan, udah selesai satu berarti waktunya gitu kan. Ternyata kerjasamanya selesai. Jadi pas akhir selesai kuliah, selesai juga itu program beasiswanya. Terus lanjut lagi S2. Jadi lanjut S2 itu waktu itu saya paksakan diri berangkat di Jakarta waktu itu, di UNJ juga. Paksakan diri berangkat dengan modal semangat tadi itu. Pas selesai tes,
sambil nunggu pengumuman. Saya berpikir, waduh, kalau saya tidak lulus ini, harga diri saya di kampung ini, wah, ini kan apalagi kan kalau orang di kampung itu bicaranya, wah, kejam-kejam. Wah, coba-coba juga katanya. Nah, Nah, tapi kalau di satu sisi saya mau buktikan itu, di sisi lain, aduh, kalau saya lulus ini saya bayar pakai apa ya? Jadi saya, Bang, berdoa dalam hati saya itu dua doa saya. apa? Mudah-mudahan lulus, mudah-mudahan tidak lulus. Lah kenapa ada tidak lulus? Karena gini, kalau mudah-mudahan saya lulus tadi itu kan tadi saya membuktikan sama orang-orang di kampung itu atau di komunitas saya di sana itu, di lingkungan saya, bahwa saya bisa loh bertarung di luar gitu kan secara akademik. Tapi kenapa saya berdoa mudah-mudahan tidak lulus? Kalau saya lulus ini mau bayar pakai apa, Bang? Jadi itu salah satu doa saya, mudah-mudahan tidak lulus. Pas itu kebetulan teman Pak Idrus yang sekarang juga lagi S3, ya nelpon, tanya begini, kok lulus bro? Begitu. Orang lain itu, orang-orang di sekitar saya itu pada bilang, wah keren, selamat saya. Gimana caranya itu ya? Langsung mikir bayar pakai apa ini? Bayar pakai apa ini ya? Pengumuman lulus langsung bingung. Bingungnya mau bayar pakai apa ini gitu. Bayar pakai apa? Waduh. Pusing kan? Tapi Tuhan itu selalu punya rencana. Ya. Bahwa prinsip saya begini. Tuhan itu tidak mungkin mengantarkan saya pada titik ini hanya untuk sebuah kegagalan. Iya. Saya berpikirnya ke situ. Tapi pada perjalanannya juga itu ya, wah, lebih berat lagi tantangannya. Saya sambil kuliah, sambil bertahan hidup. Jadi cara bertahan hidupnya itu, Bang, kita jualan-jualan pakaian gitu kan, kirim di kampung gitu kan, dengan harga kirim sekian, ke daerah. sudah dapat bisa beli beras itu. Iya. Kebetulan ada teman-teman juga dari kampung yang tugas di sini dari tentara. Mereka ada tugas tambahan di menjaga tempat-tempat seperti kantoran begitu. Kalau mereka lagi latihan nembak atau pengawalan KTT atau pengawalan presiden, nah, saya gantikan itu. Jadi dari situ saya bisa makan, bisa bayar apa-apa yang menjadi kebutuhan sekolah, kuliah. Alhamdulillah juga selesai. Orang teman-teman di sini itu nggak nyangka saya bisa selesai. Bayangkan, Bang, kuliah. Apalagi orang di kampung ya, di rumah orang tua gitu. Orang di sana itu tidak pernah tahu apa yang terjadi di sini. Yang tahu itu perjalanannya saya sendiri. Tidak pernah cerita-cerita ya. Nggak perlu lah cerita-cerita, cukup kita nikmati mungkin. Orang tahu, yang tahunya orang di Kendari saya, orang di Muna sana itu, wah, luar biasa ya di Jakarta. Ya kan? Tapi yang rasakan di sini itu saya bagaimana berjuangnya. Jadi, Bang, selama saya kuliah S2 itu saya tidak punya laptop. Itu salah satu kendala. Memang nggak punya laptop, rusak atau memang nggak punya punya uang? laptop, nggak punya uang beli laptop. Nggak punya uang buat beli laptop ya. Terus gimana cara ngerjain disertasinya? Apa tugas akhirnya itu? Ya itu yang harus kita lebih cerdas. Coba boleh share nih buat teman-teman. Jadi ini, Bang, saya itu cuma punya flash disk. Itu kan itu dulu kan masih ini ya, si rame-ramenya punya flash disk itu kan, pakai flash disk itu. Jadi saya punya cuma modal flash disk itu. Jadi kalau setiap pulang kuliah itu jam 5 sore itu, selesai sholat maghrib, selesai sholat isya itu saya tidur. Jadi nggak mungkin ketemu saya itu kalau waktu-waktu itu. Saya tidur sampai jam 12 malam, jam 12 malam bangun. Mulai sisir itu satu-satu itu kamar teman-teman dari Kendari kan ini. Di kosan itu kan semua anak-anak Kendari. Sisir satu-satu siapa yang sudah kerja tugas. Baru pinjam. Menarik. Baru pinjam. Jadi setiap malam itu kerjaku kayak gitu. Sisir kamar, oh siapa lagi? Oh si Hikmah, oh si Nona, oh si Nur. Tapi kalau laptopnya nggak ada, misalkan laptopnya nggak ada, laptop teman-teman nggak ada. Pasti ada. Pasti kan ada ya. Lagi rame. Pas jam 12 malam itu kan mereka sudah pada selesai istirahat ya. Istirahat ya. Saya kerja tugas sampai pagi. Bahkan tidak mandi langsung ke kampus. Oh gitu. Aduh, ada untungnya juga kalau kebiasaan tidak mandi pagi itu berlaku di sini, Bang. Apa itu?
tidak mandi pagi kalau pergi di kampus. Iya, iya. Hmm, Jadi banyaklah ceritanya ya, banyak motivasi banyak untuk banyak. teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah walaupun tidak ada dana. Jadi yang lebih miris lagi lanjut kuliah S3 ini bang. Jadi lanjut S3 ini memang juga apa ya? Kebetulan kan sudah berkeluarga, sudah punya anak Anak gitu kan. ya. Jadi saya itu ngajarnya di salah satu kampus negeri di Sulawesi Tenggara. Tapi prospeknya stagnan gitu kan. Mhm, Udah jadi dosen kontrak terus gitu kan. mhm, Nggak pernah naik levelnya itu. Bukannya mhm, tidak berprestasi karena memang entah aturan atau entah apa, saya tidak punya ruang untuk naik level gitu kan. mmm, Jadi orangnya saya kan orangnya cepat bosan gitu ya. Kalau saya lihat di situ mutar-mutar saja kayak gitu, tidak mhm. ada ini apa namanya Nggak ada progres, perubahan ya. perubahan, ya saya berani tinggalkan gitu. Iya, iya. Ini ya diskusi dengan istri. Kebetulan istri juga selama menikah itu dia pertama kan guru di Jadi istri ditinggal ya di kampung? tinggal. Ditinggal. Jadi pertama dia tugasnya itu di sekolah di Konsel 2002 Konsel tuh apa? Konawe Oh, Selatan, Konawe Selatan. kampungnya di Tinanggia. Jadi 2022 itu dia setelah menikah lolos CPNS Kemenak, tapi malah dia ditempatkan di pedalaman di Hmm, Wawoni tantangan sana. baru itu. Tantangannya lebih berat lagi. Ah, kok bisa ya? Jadi selama menikah itu kita tidak pernah satu rumah, pisah terus. Hmm. Hmm. Jadi ya sudah begitulah Jadi kehidupan. berangkatnya ke Jakarta lanjut S3 itu dari Jadi saya tempat tugas istri atau jadi saya diskusikan sama istri gitu kan. hmm, Saya tanya bagaimana menurut dia gitu. Kita begini-begini terus ini, tidak ada perubahan. Eh, Kalau saya bertahan di Kolaka, kebetulan kampus saya itu di Kolaka, eh, saya akan begini-begini terus. Gaji tidak ada yang tersimpan, waktu habis di jalan, hmm. usia habis di jalan gitu kan. Bagaimana kira-kira? Saya lanjut S3. Dia bertanya gitu kan. Terus kita bagaimana? Kebetulan kan anak itu masih kecil. Masih usia berapa? Waktu itu usia apa ya? Usia 2 tahun. 2 tahun pas waktu itu. Hmm. Diizinkan untuk lanjut studi. Kan saya pikir-pikir juga saya di Kolaka dengan saya di Jakarta sama juga. Hmm. Komunikasinya juga tetap lewat telepon. Oh gitu. Ya, itu pun kalau ada jaringan. Nah, di tempat tugas istri Nggak ada jaringan. masih ada ya daerah daerah nggak ada jaringan Itu gitu. buktinya ada. Iya, kalau sudah masuk Wawoni itu udah saya hilang. Hmm. Jadi pas berangkat S3 itu, nah itu juga luar biasanya dukungan istri, dukungan orang tua, dukungan saudara-saudara. Ketika mereka melihat saya betul-betul terjatuh, ah, mereka semua sepakat gitu. Ayo lanjut studi. Gitu. Lanjut studi, nggak usah terlalu bersedih dengan keadaan. Istri juga berpikir apa? Saya juga berikan pemahaman pada istri kalau saya di Kolaka juga dengan begini-begini tidak ada hasilnya gitu. Mhm. Habis di jalan semua. Usia apa semua habis di jalan. Tapi kalau dengan studi saya bilang mungkin kita juga tetap berpisah gitu. Tetapi insya Allah kalau ada rezeki selesai studi itu kita bisa lebih baik ke depan. Hmm. Jadi itu sih dan doa orang tua juga itu sangat penting. Sangat penting. Dukungan orang tua, dukungan saudara-saudara. Jadi dari sejak saya kuliah itu S1 Bang, ini bicara orang tua ya. Ketika dia datang kunjungi di Kendari itu, dia kan penuh dengan kekhawatiran, bertanya-tanya dalam hatinya gitu kan, Ya. anak saya makan apa gitu kan, Hmm. anak saya tidur di mana gitu kan. Jadi kalau saya dapat punya uang, entah itu 50.000 atau 100.000, kalau datang beliau itu di Kendari saya kasih uang dia. Padahal uang saya tinggal itu. Jadi saya buat psikologinya itu supaya dia berpikir, oh ternyata dia punya uang gitu, dia Mhm. bisa makan gitu. Hmm. Saya tidak ingin dia pulang itu lalu dia apa namanya di dalam pikirannya itu
saya pulang ya makan apa kira-kira saya punya anak itu gitu kan. Jadi itu selalu saya hibur-hibur dia dengan cara seperti itu. Walaupun pas pulang itu saya mulai berpikir, waduh sebentar saya makan apa ini. Tapi ada saja jalan Pak. Ya, tapi yakin lah kita. Ya, alhamdulillah sekarang ini sudah hampir tahap akhir juga studinya. Gitu kan. Dikit lagi ya. Dikit lagi insya Allah. Abang juga kan. Ya mudah-mudahan ini cepat selesai. Cepat selesai studinya. Amin, amin, amin. Karena memang ya kita sama-sama sepakat ya bahwa pendidikan itu di setiap keluarga harus diutamakan. Harus diutamakan. Ya kan? Kemudian juga Bang, ini kita memberikan contoh juga kepada adik-adik gitu. Bahwa pendidikan itu tidak mengenal usia gitu. Pendidikan itu tidak mesti kita punya uang banyak gitu. Nah, pendidikan itu sebenarnya kita melatih diri kita untuk lebih baik. Ya, iya. Itu tujuan yang Pendidikan sebenarnya ya. gitu. Bukan hak kita harus mau jadi siapa gitu, mau Dan jadi siapa gitu. harus jadi kaya kan, nggak harus jadi kaya kan? Pendidikan itu bukan untuk kaya gitu. Tapi kita supaya lebih paham, oh ternyata kita sebagai manusia itu tidak ada batasan untuk kita belajar gitu. Seperti itu Bang. Oke. Mungkin ini waktunya sudah mau habis kita karena sudah hampir 20 menit ini. Ngopi dulu ya, Bang. Ngopi. Dan pertemuan kita sore hari ini, kawan-kawan, semoga menjadi inspirasi dan jadi semangat untuk para pejuang pendidikan. Semangat. Karena pendidikan itu adalah prioritas ya, untuk setiap keluarga. Keluarga. Terima kasih untuk para penonton dan jangan lupa komentar, like dan share-nya harus itu. Di sini ya. Iya, di sini karena gratis. Karena gratis. Ya mudah-mudahan kita bisa ngonten selanjutnya ya, ketemu siapa dan coba ditulis di kolom komentar kita mau wawancara siapa. Ya, ketemu saya lagi kayaknya. Ya, kalau mau request para muda boleh lagi kita diskusi lagi. Boleh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Semangat.